Pada akhir 1920-an, mekanika kuantum melalui persamaan Schrödinger berhasil menjelaskan perilaku partikel non-relativistik, tapi gagal saat diterapkan pada partikel yang bergerak mendekati kecepatan cahaya dan tidak mampu menjelaskan sifat spin elektron. Upaya awal melalui persamaan Klein-Gordon juga belum memuaskan karena menghasilkan energi negatif dan tidak sesuai dengan sifat elektron. Untuk mengatasi hal ini, Paul Dirac pada tahun 1928 merumuskan persamaan baru yang menggabungkan mekanika kuantum dan relativitas khusus secara konsisten. Persamaan ini berhasil menjelaskan spin elektron secara alami dan bahkan memprediksi keberadaan antimateri, yang kemudian terbukti lewat penemuan positron oleh Carl Anderson pada tahun 1932. Oke, jadi kita di sini akan menemukan persamaan Klein-Gordon. Pertama-tama kita berangkat dari persamaan hubungan energi momentum untuk partikel bebas, yaitu E kuadrat sama dengan P kuadrat dikalikan C kuadrat ditambah M kuadrat dikalikan C pangkat 4. Nah, langkah berikutnya yaitu mengubah besaran klasik energi dan momentum menjadi operasi kuantum. Seperti yang ditunjukkan di bawah, yaitu M menjadi I dikalikan H bar parsial per parsial T, dan momentum menjadi minus I dikalikan H bar dikalikan 16. Nah, dengan menggunakan prinsip kuantisasi dari persamaan Schrödinger, persamaan energi relativistik tersebut menjadi E kuadrat dikalikan C sebagai fungsi jarak dan waktu sama dengan dalam kurung P kuadrat C kuadrat ditambah M kuadrat dikalikan C pangkat 4 tutup kurung dikalikan C sebagai fungsi X dan waktu. Kemudian dengan memasukkan operasi kuantum dari E dan momentum, diperoleh persamaan tersebut. Nah, bentuknya berubah menjadi minus H bar kuadrat parsial kuadrat dari C per parsial T kuadrat ditambah H bar kuadrat 16 kuadrat dikalikan C kuadrat dikurangi M kuadrat dikalikan C pangkat 4 dikalikan C sama dengan 0. Nah, dengan membagi kedua ruas dengan H bar kuadrat dikalikan C kuadrat, sehingga persamaannya itu menjadi persamaan Klein-Gordon pada umumnya, yaitu dalam kurung 1 per C kuadrat parsial kuadrat per parsial T kuadrat dikurangi 16 kuadrat ditambah M kuadrat C kuadrat per H bar kuadrat dikalikan C sama dengan 0. Nah, bentuk tersebut bisa dirubah menjadi dalam bentuk D alam bertian, yaitu seperti yang ditunjukkan di bawah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, persamaan Klein-Gordon ini merupakan upaya awal untuk merumuskan persamaan global yang sesuai dengan prinsip relativitas khusus. Dan persamaan ini memang sudah sesuai dengan prinsip relativitas khusus, tetapi memiliki dua masalah utama. Yang pertama, karena berorde dua terhadap waktu, sehingga nilai rapat probabilitasnya bisa saja menjadi negatif dan tidak bermakna secara fisik. Dan yang kedua, karena tidak menggambarkan spin elektron, walaupun elektron memiliki spin setengah. Selanjutnya, untuk memperbaiki kekurangan ini, Paul Dirac pada tahun 1928 mencoba mencari persamaan yang linear terhadap turunan waktu dan ruang seperti persamaan Schrödinger dan yang tetap sesuai dengan hubungan energi relativistik. Kemudian ia mengusulkan bentuk linear dari persamaan energi dan momentum, yaitu E sama dengan C dikali A dot P plus beta MC kuadrat, dengan alfa dan beta adalah konstanta yang belum diketahui. Kemudian Dirac mensubstitusikan energi dan momentum dengan operator kuantum sehingga menghasilkan IH bar parsial C per parsial waktu sama dengan C dikali alfa dot P plus beta MC kuadrat bekerja pada C. Dan agar sesuai dengan hubungan energi relativistik semula, Dirac menemukan bahwa alfa dan beta bukan bilangan biasa, melainkan harus matris yang memenuhi aturan antikomutasi, yaitu alfa I kuadrat sama dengan beta kuadrat sama dengan matris identitas, dan alfa I beta plus beta alfa I sama dengan 0. Pada akhirnya, penggunaan matris inilah yang menyebabkan fungsi gelombang C memiliki 4 komponen yang disebut spinor Dirac. Bentuk ini secara alami menjelaskan kedua keadaan spin elektron, yaitu spin atas dan spin bawah, serta memunculkan gagasan adanya antipartikel yang berenergi negatif.
Pengenalan spinor dan matrik gamma. Spinor adalah objek matematika yang digunakan untuk merepresentasikan partikel dengan spin 1/2. Spinor menggambarkan orientasi dan arah rotasi kuantum dari partikel. Berbeda dari vektor biasa, jika diputar 360 derajat, spinor tidak kembali ke keadaan semula, melainkan berubah tanda. Dalam mekanika kuantum relativitas, spinor digunakan sebagai fungsi gelombang dalam persamaan Dirac yang menjelaskan perilaku partikel relativistik. Matrik gamma. Matrik gamma adalah sekumpulan matrik 4x4 yang digunakan dalam persamaan Dirac untuk menghubungkan turunan ruang waktu dengan komponen spinor. Matrik ini memastikan bahwa persamaan tetap konsisten dengan relativitas khusus. Dengan bantuan matrik gamma, spinor dapat bereaksi dengan besaran fisik seperti momentum, energi, dan medan elektromagnetik dalam teori medan kuantum. Prediksi dan implikasi fisika. Prediksi fisik berarti hasil-hasil yang dapat diuji atau diamati secara eksperimen dari suatu teori atau model. Misalnya, dalam mekanika kuantum, teori meramalkan adanya kuantisasi energi. Dalam teori relativitas Einstein, diprediksi adanya kelengkungan ruang waktu akibat massa besar. Dalam elektrostatika, hukum Coulomb memprediksi bahwa gaya antara dua muatan sebanding dengan 1/r², dan prediksi ini dapat diverifikasi secara eksperimental. Prediksi dan implikasi fisika. Implikasi fisik. Implikasi fisik menjelaskan apa arti dari prediksi tersebut bagi pemahaman kita tentang dunia nyata. Contohnya, prediksi relativitas khusus bahwa waktu bisa melambat, memiliki implikasi besar untuk satelit GPS. Prediksi efek fotolistrik menjelaskan kenapa cahaya dapat mengeluarkan elektron dari logam, yang kemudian membuka jalan bagi teknologi seperti sel surya. Dalam fisika material, model kuantum tentang bidang energi memiliki implikasi terhadap desain semikonduktor dan transistor. Persamaan Dirac memunculkan prediksi adanya partikel yang identik dengan elektron, namun bermuatan positif. Partikel ini kemudian disebut positron. Beberapa tahun setelah prediksi tersebut, tepatnya pada tahun 1932, Carl Anderson berhasil menemukan positron dalam percobaan. Persamaan Dirac menjadi salah satu fondasi penting bagi lahirnya teori medan kuantum atau quantum field theory. Melalui pendekatan ini, fisikawan bisa menjelaskan bagaimana partikel berinteraksi satu sama lain melalui medan, termasuk 3 gaya fundamental dalam alam semesta, yaitu gaya elektromagnetik, gaya lemah, dan gaya kuat. Selain itu, persamaan Dirac juga menginspirasi pembentukan model standar partikel, yaitu teori yang sampai sekarang digunakan untuk menggambarkan seluruh partikel dasar dan interaksinya. Tanpa persamaan Dirac, pemahaman kita tentang dunia partikel tidak akan sekompleks dan sedalam saat ini. Konsep yang lahir dari persamaan Dirac punya banyak penerapan dalam teknologi modern. Contohnya, konsep antimateri dimanfaatkan dalam bidang medis melalui teknologi PET scan atau positron emission tomography, yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas metabolisme di dalam tubuh. Selain itu, pemahaman tentang spin elektron yang dijelaskan oleh persamaan Dirac menjadi dasar bagi perkembangan spintronik dan quantum computing, yaitu 2 bidang yang berpotensi merevolusi teknologi informasi di masa depan. Penemuan ini juga memperluas arah riset dalam fisika partikel, astrofisika, dan kosmologi, sehingga semakin memperdalam pemahaman kita tentang struktur dan asal-usul alam semesta.